semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Nabila Mashud. Saya siswi SMK Muhammadiyah Naha, kelas 11 Kesehatan. Hari ini saya akan memaparkan salah satu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eliminasi. Selamat menonton. Apa itu eliminasi urin? Eliminasi urin adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang berupa proses penyaringan darah oleh ginjal dan pengeluaran sisa metabolisme tubuh dalam bentuk cairan urin melalui sistem perkemihan. Organ yang berperan dalam sistem perkemihan atau eliminasi urin adalah ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Fungsi organ perkemihan yaitu ginjal, menyaring darah dan memproduksi urin, ureter, saluran yang mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih, vesika urinaria, organ otot berongga tempat menampung sementara urin sebelum dikeluarkan, uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Proses terbentuknya urin di ginjal ada 3 tahapan, yaitu filtrasi atau penyaringan darah menjadi urin primer, reabsorpsi, penyerapan kembali zat yang masih berguna menjadi urin sekunder, augmentasi, pengeluaran zat sisa racun menjadi urin sejati. Gangguan eliminasi urin adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengosongkan kandung kemih secara normal. Jenis gangguan ini sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan menahan BAK atau disebut inkontinensia, hingga ketidakmampuan sama sekali untuk mengeluarkan urin disebut retensi. Jenis-jenis gangguan eliminasi urin. Pertama, retensi urin, kondisi di mana urin tidak bisa keluar sama sekali atau kandung kemih tidak kosong sepenuhnya. Kedua, inkontinensia usus, kondisi sering mengompol atau kesulitan menahan BAK akibat otot panggul yang lemah atau gangguan saraf. Ketiga, urgensi, keinginan yang sangat kuat dan tiba-tiba untuk BAK sehingga sulit ditahan. Lalu ada disuria, BAK yang terasa nyeri, panas, atau terbakar. Kelima, ada nokturia, kondisi terlalu sering terbangun di malam hari untuk BAK, atau buang air kecil. Penyebab umumnya adalah pembesaran kelenjar prostat BPH pada pria, dan adanya batu pada ginjal atau saluran kemih, penurunan fungsi saraf akibat stroke atau cedera tulang belakang. Kelemahan otot dasar panggul sering terjadi pasca persalinan atau pada usia lanjut. Kemudian ada infeksi saluran kemih, ISK. Penanganan atau pencegahannya, latihan Kegel, atur pola minum, hindari menahan pipis, dan kurangi kafein dan alkohol. Hubungan eliminasi urin dan kateter. Gangguan eliminasi urin terkait kateter terjadi ketika proses pengeluaran urin terganggu akibat pemasangan atau pelepasan alat medis tersebut. Kondisi ini sering ditandai dengan nyeri, retensi atau disebut kesulitan berkemih, inkontinensia atau disebut kebocoran, atau penyumbatan aliran urin yang memerlukan tindakan penanganan khusus. Sekarang, apa itu kateter? Kateter urin adalah selang kecil yang fleksibel untuk mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Alat ini dimasukkan oleh tenaga medis profesional melalui saluran kencing uretra atau lubang kecil di perut. Fungsi kateter yaitu mengosongkan kandung kemih, membantu pasien yang tidak bisa buang air kecil sendiri secara normal, menampung urin dengan cara mengumpulkan urin ke dalam kantong khusus bernama urin bag untuk dipantau jumlahnya. Jenis-jenis kateter ada 4, yaitu kateter sementara atau ISSC. Kedua ada kateter menetap atau FUC atau Foley. Ketiga, kateter kondom atau CC.
Keempat, kateter suprapubik atau SPC. Alat pemasangan kateter yaitu kateter Foley 14-16 French scale, sarung tangan steril, duk steril berlubang, povidone iodin, dan kasa steril, gel Pouluma steril, spuit 10 ml plus aquabide steril, urine bag, plester untuk fiksasi. SOP pemasangan kateter pada pria. Pertama, persiapan. Jelaskan prosedur ke pasien, cuci tangan, dan jaga privasi pasien. Kedua, aseptik. Pasang duk steril dengan lubang di area penis. Kedua, pegang penis dengan tangan non-dominan. Ketiga, disinfeksi meatus uretra pakai kasa dan povidone iodin dengan gerakan memutar dari tengah keluar, 1 usapan 1 kasa, dan diulang sebanyak 3 kali. Ketiga, pemasangan. Olesi 5-7 cm ujung kateter dengan gel Pouluma steril. Untuk pria butuh lebih panjang karena uretranya 18-12 cm. Kedua, masukkan kateter pelan-pelan ke meatus uretra. Masukkan sampai urin keluar, biasanya sekitar 15-18 cm. Ketiga, kalau ada resistensi di area sphincter eksternal, minta pasien tarik napas dalam dan rileks, jangan dipaksa. Keempat, setelah urin keluar, majukan kateter 2-3 cm lagi baru stop. Keempat, fiksasi. Kembangkan balon kateter dengan aquabide 10 ml, tarik sedikit sampai terasa ada tahanan. Sambungkan ke urine bag, fiksasi kateter ke paha atau perut bawah pakai plester. Kelima, dokumentasi dan evaluasi. Catat waktu, observasi warna bau, jaga kebersihan meatus 2 kali sehari untuk cegah infeksi. SOP pemasangan kateter pada wanita. 1. Persiapan. Jelaskan prosedur ke pasien, cuci tangan, dan siapkan posisi pasien dengan posisi litotomi atau fleksi lutut. Dan jaga privasi, pakai sampiran ya. Kedua, aseptik. Pasang duk steril, identifikasi meatus uretra, dan lakukan disinfeksi meatus dengan kasa dan povidone iodin dari atas ke bawah, 1 kali usap 1 kasa. Ulang sebanyak 3 kali. Ketiga, pemasangan. Olesi ujung kateter 2-3 cm dengan Pouluma steril dengan tangan non-dominan. Buka labia minora dan tahan sampai kateter masuk. Masukkan kateter pelan-pelan ke meatus uretra sekitar 4-6 cm sampai urin keluar. Dan terakhir, kalau ada resistensi jangan dipaksa, stop dan evaluasi. Keempat, fiksasi. Setelah urin mengalir, kembangkan balon kateter dengan aquabide 10 ml. Tarik sedikit sampai terasa ada tahanan. Sambungkan ke urine bag dan terakhir fiksasi kateter ke paha pasien pakai plester. Kelima, dokumentasi dan evaluasi. Catat waktu pemasangan, observasi warna, bau, jumlah urin. Ketiga, jaga teknik steril sepanjang prosedur untuk cegah ISK. Alat pelepasan kateter yaitu sarung tangan non-steril, spuit 10-20 ml buat ngepesin balon, kaca steril dan air hangat buat bersihin meatus setelah lepas, dan bengkok buat nampung urin sisa, dan terakhir tisu atau plester buat lepasin fiksasi. SOP pelepasan kateter pada pria dan wanita. Kesatu, persiapan, yaitu jelaskan prosedur ke pasien, cuci tangan, dan jaga privasi. Kemudian posisikan pasien senyaman mungkin. Untuk wanita, posisi litotomi. Untuk pria, terlentang atau supinasi. Kedua, pengosongan balon. Pastikan urine bag masih terpasang. Cari port balon. Masukkan spuit tanpa jarum. Aspirasi perlahan sampai semua cairan di balon keluar. Ketiga, pelepasan.
Lepaskan plester fiksasi dari paha atau perut. Tarik kateter pelan-pelan dan lurus dengan satu gerakan halus, jangan diputar atau ditarik paksa. Ketiga, minta pasien napas dalam dan rileks saat menarik biar nggak tegang. Terakhir, setelah lepas, cek kondisi kateter utuh atau enggak, ada darah atau kerak. Keempat, perawatan lanjutan. Bersihkan area meatus dengan kasa dan air hangat. Anjurkan pasien untuk minum 2000 sampai 2500 ml per hari dan observasi 6-8 jam pertama. Apakah pasien bisa BAK spontan, jumlahnya cukup, nggak ada nyeri atau retensi. Kelima, dokumentasi dan evaluasi. Catat jam pelepasan, catat waktu BAK pertama. Setelah perlepasan, jumlah, warna, dan keluhan pasien. Kalau pasien nggak bisa BAK di bawah 6-8 jam atau ada retensi, lapor ke dokter.